Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riza Maharam, kelas C Ilmu Komunikasi semester 4. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis framing, yaitu tentang konstruksi berita CNN Indonesia tentang Gibran Rakabuming Raka pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020 menggunakan analisis framing dari John Dangpan dan Gerard M. Kosiski. Berikut adalah model perangkat framing dari John Dangpang dan Gerard M. Kosiski. Itu terdiri dari 3 struktur perangkat framing serta unit yang diamati. Yang pertama itu adalah sintaksis, cara wartawan menyusun fakta, yang terdiri dari skema berita, headline, lead, latar, informasi, kutipan, sumber, pernyataan, dan penutup. Yang kedua itu adalah skrip, bagaimana cara wartawan mengisahkan fakta, terdiri dari kelengkapan berita, serta 5W tambah 1H. Yang ketiga itu ada tematik, cara wartawan menulis fakta, terdiri dari detail, koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti. Unit yang diamati itu berupa paragraf, proposisi, kalimat, serta hubungan antar kalimat. Yang kelima itu adalah retoris, cara wartawan meningkatkan fakta, terdiri dari leksikon, grafis, metafora. Unit yang diamati itu adalah kata, idiom, gambar atau foto, dan grafik. Pada dasarnya dalam setiap pemberitaan, sebuah media memiliki frame tertentu. Untuk mengetahui bagaimana framing berita di portal media online CNN terkait berita politik, maka dalam penelitian ini membahas mengenai analisis framing berita Gibran Rakabuming pasca Pilkada Solo 2020. Analisis framing sendiri adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Proses itu umumnya dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan meningkatkan aspek tertentu dari peristiwa lewat bantuan kata, aksentuasi, gambar, dan perangkat lainnya. Merujuk pada proses bagaimana media mengemas atau membingkai berita, penulis meneliti berita tentang pencalonan Gibran Rakabuming pasca Pilkada Solo 2020. Berita ini merupakan salah satu berita di antara sekian berita tokoh politik yang terbit di portal media online CNN. Kita masuk ke permasalahannya. Dalam Pilkada 2020, Gibran mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo dari Partai PDIP untuk pemilihan wali kota Solo pada periode 2020 sampai dengan 2025, yang kemudian mendapatkan kritik dari pengamat tentang tuduhan praktik dinasti politik dalam keluarga Joko Widodo yang pada saat ini Bapak Jokowi masih sedang sementara menjabat sebagai presiden. Gibran sendiri pernah menolak keberadaan dinasti politik di Indonesia. Selain itu, terdapat peraturan pemilu yang menghambat pencalonan Gibran sebagai kepala daerah. Karena menurut peraturan dari DPP PDIP menyebutkan jika anggota partai yang mencalonkan diri harus dibuktikan dengan KTA dengan syarat menjadi anggota selama 3 tahun terakhir berturut-turut. Dan hal ini yang menghambat pencalonan Gibran sebagai kepala daerah. Kita masuk ke beritanya, yaitu berita 1. Kemenangan Gibran dan Bobi, sejarah baru dinasti Jokowi.
yang terbit pada tanggal 10 Desember 2020. Frame portal media online CNN Indonesia mengenai berita Gibran Rakabuming pasca Pilkada serentak Kota Solo 2020 dapat dilihat dari struktur sintaksis. Pada edisi 10 Desember 2020 saat Gibran akan maju Pilkada serentak Kota Solo, dimulai dengan judul Kemenangan Gibran dan Bobi, Sejarah Baru Dinasti Jokowi. Judul berita ini nampak memperlihatkan pandangan media CNN Indonesia mengenai anak dan menantu Jokowi yang maju dalam Pilkada 2020. Seakan merupakan suatu sejarah baru dinasti Jokowi. Hal ini karena Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution terpilih menjadi wali kota Solo dan Medan pada saat periode Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Terlihat CNN Indonesia menekankan sebuah pertanyaan mengenai apakah benar bahwa Jokowi sedang membuat dinasti politik. Itu framingnya di berita pertama. Apakah kemenangan Gibran dan Bobi merupakan sejarah baru dinasti politik yang sedang dibuat oleh Bapak Jokowi? Selanjutnya berita kedua, Pilkada Solo, Gibran unggul telak dan ajakan baju rematch. Diterbitkan di tanggal 10 Desember 2020. Dalam berita yang ditayangkan sehari setelah Pilkada serentak dilaksanakan, CNN Indonesia mengangkat berita terkait pencalonan Gibran Rakabuming dengan judul headline Pilkada Solo, Gibran unggul telak dan ajakan baju rematch. Kemudian diteruskan dengan lead calon wali kota Solo nomor urut 1 Gibran Rakabuming yang berpasangan dengan anggota DPRD Kota Solo Teguh Prakoso berhasil meraih nominasi suara rakyat dan unggul telak dalam Pilkada serentak 2020. Frame portal media online Indonesia mengenai berita dengan judul Pilkada Solo, Gibran unggul telak dan ajakan baju rematch yang tayang pada 10 Desember dapat dilihat dari struktur sintaksis. Judul berita ini nampak memperlihatkan pandangan portal media online Indonesia mengenai hasil hitung cepat. Berdasarkan hasil menghitung cepat quick count yang dilakukan oleh Carta Politika dengan suara masuk 100%, Gibran dan Teguh mengantongi 87,15%. Sementara lawan politiknya yang merupakan paslon perseorangan, Bagio Wargono dan FX Suparjo atau disingkat Bajo, mendapat 12,85% suara. Dalam berita tersebut, Gibran mengatakan dan mengaku tidak ingin bereuforia atas keunggulan dari rivalnya Bajo. Oleh karena itu, dia menyatakan akan segera menjalin komunikasi intensif dengan wali kota Solo saat ini, FX Hadi Ruyatmo. Jadi ini adalah tabel perbandingan dari kedua berita tersebut, yang dimana kedua berita ini sama-sama diposting atau diambil dari media online CNN Indonesia. Sumbernya sama dari CNN Indonesia. Teman-teman bisa melihat di berita satu itu headline-nya kemenangan Gibran dan Bobi, sejarah baru dinasti Jokowi, sedangkan di headline berita kedua itu adalah Pilkada Solo, Gibran unggul telak dan ajakan baju rematch. Lead dari berita pertama itu adalah hasil hitung cepat Pilkada serentak 2020 bahwa Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution mengungguli lawannya di daerah masing-masing. Dan lead di berita yang kedua itu calon wali kota Solo nomor urut 1 Gibran yang berpasangan dengan anggota DPRD Kota Solo Teguh Prakoso berhasil meraih nominasi suara rakyat dan unggul telak dalam Pilkada serentak Kota Solo 2020.
kita bisa lihat di berita pertama pernyataan yang dimana mendapatkan komentar dari beberapa pengamat politik. Salah satunya Ujang Komarudin mengatakan nama Jokowi sendiri sudah menjadi modal dan faktor penentu kemenangan bagi Gibran dan Bobi saat berkontestasi di pilkada. Khusus bagi Gibran, nama Jokowi sendiri sangat diperhitungkan oleh masyarakat Solo. Karena Bapak Jokowi pernah menjabat sebagai wali kota Solo di Kota Batik selama 2 periode. Dan pernyataan kedua juga mendapat komentar dari salah satu pengamat politik di Universitas Andalas bernama Asrinaldi yang mengatakan kalau kita lihat fenomena ini memang agak anomali dalam arti bahwa ketika seorang presiden berkuasa kemudian mendorong keluarganya terutama anak dan menantu ikut kontestasi dan terpilih. Dan yang ketiga itu dari Adi Prayitno, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, mengatakan dalam perspektif itulah kalaupun ada anak dan mantu presiden jadi wali kota, orang menganggap ini adalah bagian dari keniscayaan demokrasi. Nah, pernyataan di berita kedua, yang pertama itu adalah Gibran Rakabuming. Gibran Rakabuming calon wali kota Solo nomor urut 1. Bukan hanya itu, putra sulung Presiden RI Joko Widodo langsung menyampaikan program yang menjadi prioritasnya. Gibran mengaku bakal fokus menangani permasalahan dari virus corona COVID-19 di kota Solo. Bila ia resmi menjadi orang nomor 1 di Solo, Gibran pun menyatakan sejak awal ia fokus terkait percepatan pemulihan ekonomi. Program tersebut diklaimnya tidak hanya menyasar anak muda, tapi para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah UMKM, serta semua masyarakat. Nah, pernyataan yang kedua itu Bagio Wahono dan FX Suparjo yang merupakan lawan politik dari Gibran mengatakan otomatis karena ini belum finish, kata mereka saat ditanya mengenai kesiapan maju di pemilu 2024 nanti. Lawan politiknya yaitu Bagio yakin bahwa peluang pilkada 2024 akan lebih besar, sehingga mereka melakukan atau menantang kembali Gibran untuk bersaing pada pilkada selanjutnya, yang dimana mereka yakin bahwa memiliki kekuatan yang besar untuk menang ketika Gibran tidak mampu memenuhi janji-janjinya sebagai wali kota Solo pada masa jabatannya. Ya, jadi kita masuk di tematik yang terdiri dari detail, koherensi, dan bentuk kalimat. Di berita pertama itu adalah Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution merupakan anak dan menantu dari Jokowi. Yang kedua, sejarah baru dinasti Jokowi. Itu merupakan headline dari berita pertama. Itu yang kedua, tematiknya terdiri dari Gibran menang quick count Pilkada Serentak Kota Solo dan Bagio ajak rematch Gibran di Pilkada 2020. Teman-teman bisa melihat dan membaca ini. Nah, kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis konstruksi berita di CNN Indonesia tentang Gibran Rakabuming Raka pasca Pilkada Kota Solo
Dari pembahasan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Pengemasan berita yang dilakukan oleh media online CNN Indonesia terkait berita satu, yaitu menekankan pada atau framingnya apakah kemenangan dari Gibran dan Bobi merupakan adanya sejarah baru dinasti Jokowi. Dan di berita yang kedua, framingnya itu media CNN lebih fokus ke hasil quick count atau perolehan suara yang diperoleh dari Gibran dan pasangan calonnya. Itu saja hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.